terus setelah itu terkait dengan lawan jenis juga, terkait gadget juga, sampai terkait dengan bad picture di kelompok laki-laki. Di kelompok perempuan bisa kita lihat di sini adalah, nah, mengapa sekarang mood-ku, sangat mudah berubah-ubah dan kadang bercampur aduk. Ini berarti terkait dengan, emosi yang tidak stabil yang memang itu biasanya menjadi perubahan psikologis di Perubahan peserta. psikologis, emosi nggak Perubahan stabil. psikis juga ada, perubahan fisik juga ada di sini, sampai ada juga yang, terkait dengan berpikir kritis nih. Kalau kita ke dokter, terus dokternya mau megang area privasi kita, tapi tidak ada orang tua yang mendampingi, nah kita harus ngapain? Nah itu juga disampaikan. Terus kalau orang tua kepo atau sering ngecek HP anak, terus kalau buka pintu kamar anak nggak ketuk dulu, nggak menghargai privasi, itu wajar atau enggak? Jadi ini, apa ya, hal-hal yang memang mungkin ingin diketahui oleh peserta apakah itu wajar atau tidak, apakah itu boleh atau tidak, dan bagaimana mereka menganalisa kondisi itu sudah disampaikan di sini. Dan biasanya pertanyaan ini diajukan sebelum kami memberikan materi. Jadi memang pertanyaan yang kami tuliskan di sini itu adalah biasanya kita memberikan waktu kepada peserta, silakan untuk teman-teman jika ingin menanyakan hal-hal yang ingin kalian tanyakan terkait dengan materi yang akan kami sampaikan. Terus nanti sepanjang materi pun mereka juga masih boleh bertanya dan itu jadinya nanti kita bisa diskusi seperti itu. Nah, selanjutnya data peserta kelas 4 dan kelas 5 kami jadikan satu. Di sini terkait dengan mimpi basah dan menstruasi, di sini peserta menjelaskan terkait dengan mimpi basah itu adalah mimpi mandi hujan, tidak seru ngompol, emosi nokturnal. Nah, loh, apa itu? Dan sebagian sampai balik, terus celananya basah dan sebagainya. Ini persepsi tentang mimpi basah di kelas 4 dan 5. Nanti mungkin kita bisa compare dengan persepsi tentang mimpi basah di kelas 6. Bisa jadi mungkin akan berbeda ya. Selanjutnya di sini adalah pengalaman mimpi basah peserta itu terbanyak mereka menjawab belum, ada yang sudah 12%, tapi ada juga yang tidak tahu. Sebenarnya area tidak tahu ini perlu kita dampingi dan belum terlambat untuk kita dampingi karena memang masih di kelas 4 dan kelas 5. Jadi kalaupun misal mereka belum atau tidak tahu, berarti mungkin bisa jadi mereka tidak tahu ciri-ciri cairan yang keluar saat mimpi basah seperti apa, kayak gitu. Tapi kalau dia tidak mendapatkan informasi yang baik dan tepat, takutnya pas sudah mimpi basah karena dia tidak tahu, berarti dia juga tidak melakukan yang namanya mandi wajib. Kalau itu belum sampai mereka tahu informasi sebelum mereka mengalami mimpi basah ini. Terus pengetahuan peserta putra mengenai mandi wajib, di sini mereka tidak tahu banyak, lumayan banyak, tapi banyak juga kok yang mereka tahu tata cara mandi wajib, niat mandi wajib, hukum sholat saat puasa dan puasa, terus cairan sperma itu ciri-cirinya seperti apa. Selanjutnya ini di kelompok putri kelas 4 dan 5, persepsi tentang menstruasi, darah yang sudah tidak dipakai lalu dikeluarkan. Oke, saya akan keluar darah kalau pipis dan sebagainya. Kalau kita sudah besar kita menstruasi, tapi kadang ada yang tidak dapat menstruasi. Nah, ini berarti mereka juga sudah lumayan tahu karena sebenarnya kalau menstruasi itu kan sesuatu yang terlihat dan mudah untuk dideteksi gitu. Jadi kalau untuk menstruasi sih biasanya memang persepsi dari anak-anak lebih lebih jelas dan lebih tahu terkait hal tersebut. Di sini anak dan menstruasi, pengalaman menstruasi peserta terbanyak belum mengalami. Terus setelah itu ada yang sudah beberapa karena memang kelas 4 dan kelas 5, jadi biasanya memang sudah ada beberapa yang menstruasi. Pengetahuan terkait dengan menstruasi di sini mandi janabah, terus habis itu memakai pembalut, mereka sudah banyak tahu ya, membersihkan pembalut, mengganti pembalut. Mereka sudah lumayan tahu, walaupun ada yang lumayan cukup banyak juga mereka tidak tahu terkait dengan hal-hal terkait menstruasi. Pubertas di sini menurut kamu apa itu pubertas dan remaja? Perubahan fisik menuju dewasa menurut mereka. Terus habis itu pubertas itu adalah masa ingin haid, pelatihan menuju remaja. Oke. Terus di sini bisa kita lihat juga puber itu numbuh aurat dan mulai suka sama laki-laki, terus badannya mulai bau. Oke, berarti di sini dia sudah mengerti terkait dengan perubahan fisik dan psikologis. Kalau remaja di sini belasan tahun. Terus kalau kita sudah bertumbuh besar, bukan lagi anak namun juga belum dewasa. Terus bertambah dewasa, berubahnya pola pikir. Tahap setelah kita menjadi balita. Oke. Baik. Di sini sih bisa kita lihat juga bahwa persepsi anak-anak itu masih benar dan memang
cukup kita berikan pemahaman yang lebih lurus lagi terkait dengan hal tersebut. Selanjutnya adalah anak dan pubertas. Di sini perubahan saat puber yang peserta tahu itu terkait dengan perubahan fisik, rambut, terus suara berubah, terus tinggi. Perubahan psikologis ada tapi masih sedikit. Di perempuan juga sama terkait dengan perubahan fisik yang memang sudah lumayan banyak. Terus untuk perubahan psikologi juga sudah mulai ada, tapi persentasenya masih sedikit. Pengalaman peserta putra terkait dengan puber di sini masih sedikit yang mereka tahu terkait dengan hal tersebut. Terus selanjutnya ada yang belum ada. Jadi memang mereka belum mengetahui terkait dengan pengalaman-pengalaman terkait dengan pubertas. Terus pengalaman peserta putri akan puber di sini juga masih sedikit, sama dengan laki-laki juga belum ada dan juga sudah banyak. Jadi memang kalau misalnya sedikit itu bisa jadi karena memang tadi terkait yang ditahu adalah perubahan-perubahan fisik, padahal saat puber itu ada perubahan fisik, ada perubahan psikologis juga. Jadi bisa jadi mungkin yang mereka tahu hanya terkait dengan perubahan-perubahan tersebut. Persiapan peserta putra akan puber. Walaupun mereka baru sedikit mengetahui, ternyata bisa kita lihat di sini bahwa peserta putra lebih siap untuk melewati masa pubernya dibandingkan dengan peserta putri yang masih ragu. Terbanyak peserta putri masih ragu terkait dengan kesiapan menjadi puber. Hal tersebut sebenarnya umum terjadi karena kebanyakan kalau di putra itu konsekuensi pubertas yang dia tahu, yang dia rasakan itu tidak seribet di perempuan gitu. Karena kami sering menemukan di kelompok perempuan itu enaknya jadi cowok ya, kayak tiap bulan nggak perlu menstruasi, tiap bulan nggak perlu pakai pembalut, tiap bulan nggak perlu perutnya sakit kayak gitu, nggak perlu marah-marah dan sebagainya. Jadi dengan hal tersebut tuh peserta merasa bahwa kok ribet ya jadi perempuan gitu. Makanya kadang di saat mereka siap nggak sih jadi remaja gitu, mereka menjawabnya ya ragu atau mungkin belum siap kayak gitu. Kalau di putra memang jauh lebih siap karena memang ya udah sih gitu, remaja jadi remaja mah ya udah remaja aja gitu. Bahkan bisa jadi banyak hal yang peserta bisa lakukan di saat peserta menjadi remaja. Mohon izin untuk minum sebentar ya Bunda. Oke, kita lanjutkan. Kenyamanan peserta putra terkait dengan pubertas, karena memang mereka ya siap ya, mereka biasanya memang lebih nyaman gitu, sama juga seperti di perempuan. Tadi ragu, jadi jawabannya juga tidak terlalu. Alasannya dengan yang sama dengan yang seperti saya sampaikan tadi. Orang tua menjelaskan jenis sentuhan. Di sini alhamdulillah peserta menjawab bahwa pernah. Dan di saat ditanya bagian tubuh mana yang tidak boleh disentuh, ternyata jawabannya bibir, paha, pundak, tapi kemaluan tidak keluar. Padahal kemaluan dan bagian pantat itu seharusnya bisa disampaikan juga. Kegiatan waktu luang peserta di sini yang laki-laki terbanyak digunakan untuk main game, menonton, dan olahraga. Kalau di perempuan terbanyak nonton, main game. Sebenarnya ini khasnya laki-laki dan khasnya perempuan. Di beberapa sekolah memang sering kami temukan kalau di laki-laki memang kebanyakan mereka menggunakan waktu luangnya lebih bermain game daripada nonton atau mungkin membuka media sosial, karena memang kan kebutuhan laki-laki dan perempuan itu berbeda gitu. Jadi biasanya kalau game itu kan seru ya, penuh tantangan gitu. Kalau perempuan kan sukanya bersosialisasi, ketemu dengan banyak orang, ngobrol dan sebagainya. Nah, persepsi terkait dengan gadget di sini, maaf, di perempuan bisa teleponan, main game, dan nonton. Yang sering aku buat di gadget adalah membuat video untuk upload ke YouTube dan mendapatkan subscribe dan juga bisa sukses. Oke, untuk belajar main game, untuk hiburan, barang yang dapat membuat seseorang kecanduan. Kalau kita lihat dari sini di perempuan, sebenarnya mereka sudah tahu manfaat dan risiko penggunaan gadget. Di laki-laki juga sama, alat untuk belajar menghapus kebosanan. Oke, terus sangat seru, tempat virtual. Oke, benda yang mengisi waktu saat kita bosan. Jadi lebih kepada gadget itu digunakan untuk hiburan kalau di laki-laki. Oke, selanjutnya adalah anak dan gadget. Elektronik yang digunakan peserta terbanyak di sini adalah handphone, selanjutnya TV dan laptop. Waktu penggunaan gadget, alhamdulillah di sini masih banyak ini di weekend ya Bunda. Jadi di Sabtu dan Minggu. Kalau Senin sampai Jumat biasanya tidak kita tanyakan, apalagi sekarang pandemi yang memang mereka banyak sekali waktunya di depan gadget, entah itu untuk adaptasi di saat mereka harus belajar online dan sebagainya.
Nah, di sini waktu penggunaan gadgetnya itu terbanyak 0 sampai 4 jam. Jadi 0, 1, 2, 3, 4 di akumulasi Sabtu dan Minggu. Walaupun mungkin yang 5 sampai 8 dan lebih dari 8 jam juga ada. Kita lanjutkan perasaan peserta. Perasaan peserta putra jika tidak bermain gadget. Di sini bosan, biasa saja. Di putri juga sama, bosan dan biasa saja. B aja itu memang biasanya banyak sekali kita temukan karena memang anak zaman sekarang itu kalau ditanya apa-apa itu seneng banget kalau dia jawabnya B aja, karena biasanya kalau bilang B aja itu udah selesai, nggak akan ada pertanyaan lanjutan. Alasan orang tua membolehkan peserta mengakses elektronik di sini digunakan untuk tugas sekolah. Kata peserta, orang tua ngasih mereka akses elektronik atau gadget itu dipakai buat apa sih? Tugas sekolah, Kak, komunikasi dan hiburan. Nah, masalahnya bisa kita lihat tuh di atas ayah bunda tadi, banyak digunakannya untuk main game dan nonton ternyata gitu kan. Jadi mungkin alasan dari orang tua ya tidak, ya mungkin kurang sesuai dengan kenyataan yang memang ada di peserta. Peran orang tua akan gadget peserta, alhamdulillah di sini mengedukasi dan membatasi waktu terbanyaknya gitu. Jadi kan sudah ada pembatasan waktu dan sudah ada edukasi dari orang tua terkait dengan penggunaan gadget tersebut. Nah, selanjutnya ketertarikan dengan lawan jenis. Kameranya di sana. Siap. Bentar. Saya akan mute dulu ya. Baik. Di sini anak dan pacaran, ketertarikan peserta putra dengan lawan jenis, hanya berteman terbanyak, terus belum tertarik. Tapi sudah ada yang naksir, PDKT dan sudah putus pacaran, berarti sudah pernah terus sudah pernah pacaran dan sudah putus. Selanjutnya adalah di putri, hanya berteman juga, belum tertarik, naksir ada lumayan banyak nih, wah. Terus pendekatan ada, lainnya itu berarti yang tidak ada di jawaban atau option yang ada di situ. Selanjutnya pendapat peserta putra tentang pacaran, menurut mereka seusia mereka pacaran wajar nggak sih? Alhamdulillah laki-laki dan perempuan menjawab tidak wajar. Selanjutnya adalah ragu. Ragu itu berarti kadang tuh anak-anak kadang gimana ya kayak gitu, kayak tadi apalagi ada yang lagi naksir terus lagi pendekatan, itu kan sebenarnya dia bisa jadi dia tahu kalau itu tidak wajar atau tidak boleh gitu kan, tapi dia sedang merasakan itu, makanya dia menjawab dengan jawaban ragu. Sikap orang tua terkait dengan pacaran, di sini di laki-laki melarang, menjelaskan bahwa itu dosa terbanyak. Tapi ada juga yang membolehkan ketika besar. Di perempuan juga sama, menjelaskan hal itu dosa, melarang, membatasi pergaulan. Tapi ada juga yang membolehkan ketika besar. Nah, terkadang kita sebagai orang tua di saat bilang, ntar aja kalau udah gede gitu. Niat kita kan biar memending nih, memending yang sekarang bisa terjadi untuk nanti, dan nanti bisa dikasih tahu lagi. Tapi terkadang ada beberapa anak yang kami temukan juga di beberapa sekolah itu yang menganggap hal tersebut adalah berasa seperti dia dijanjikan oleh orang tuanya. Berarti ntar kalau aku udah gede boleh dong gitu. Makanya kayak 18 plus, 17 plus, hal itu pun juga sama nih. Kadang ada anak-anak yang berpikir, iya kak aku kalau udah remaja nih berarti udah 17 tahun, atau mungkin udah kalau udah dewasa udah 18 tahun. Berarti banyak hal yang pas lagi kecil, yang sebelum usia itu aku nggak bisa lakukan, pas udah gede aku bisa lakukan gitu. Dan itu berarti sesuatu pemahaman yang salah kaprah ya terkait dengan hal tersebut. Jadi mungkin kita bisa lagi mengoreksi bagaimana ya kita merespon anak gitu. Mungkin niat kita tidak seperti itu, tapi ternyata diterima oleh anak seperti itu. Selanjutnya anak dan pornografi, keterpaparan peserta dengan pornografi di sini terbanyak sudah terpapar dengan pornografi. Terus pasal saat melihat di sini jijik dan kaget. Sebenarnya kalau untuk konten buruk atau konten negatif yang muncul adalah perasaan negatif, itu berarti kan oke ya, berarti kan bagus itu. Tapi ternyata di sini juga sudah ada yang penasaran 2%. Oke, selanjutnya di sini penyebab peserta melihat pornografi. Mohon maaf ini untuk yang ini yang peserta putra. Peserta putra melihat pornografi di sini adalah lihat YouTube terus nonton. Di sini di putri melihat pornografi di saat dia nonton lihat YouTube juga. Padahal di putra juga banyak main game ya, tapi ternyata melihatnya banyak di YouTube dan juga di saat nonton. Sama juga di saat di putri juga di saat nonton YouTube dan juga di saat menonton itu bisa jadi nonton film atau mungkin nonton yang lain.
Anak tanggung jawab dan kemandirian, di sini kemandirian peserta, mereka mengaku sudah bisa membersihkan dan merapikan kamar, tugas sekolah bisa dikerjakan sendiri, merapikan peralatan sekolah sendiri, tapi juga ada sebagian kecil yang mereka masih tidur dengan orang tua, masih dibantu orang tua terkait dengan tadi melakukan hal-hal untuk pribadi, terus juga masih dibantu dengan asisten rumah tangga. Nah, tanggung jawab yang sudah dilakukan itu di sini peserta menyiapkan peralatan sekolah sendiri, terus belajar tanpa disuruh, beribadah tanpa diingatkan dan sebagainya. Anak dan peran orang tua. Nah, di sini ini adalah persepsi. Jadi kita nanya ke peserta, menurut kamu, ayahmu, menurut kamu, ibumu. Jadi kita memang biasanya kalau main persepsi itu kalau di offline dulu kita bilangnya kuis kepo, tapi karena ini online jadi kita menyampaikannya di Gform itu kuis persepsi dan kita biasanya jelaskan, kita memandu anak-anak untuk bisa mengisi satu persatu. Sehingga kita menjelaskan nih di anak-anak. Jadi apapun yang pengen kalian tuliskan atau kalian jawab terkait dengan apa yang ditanyakan di sana. Jadi nggak perlu takut itu salah, nggak perlu takut itu dinilai dan sebagainya. Silahkan teman-teman tuliskan gitu. Sehingga yang dituliskan itu adalah hal yang dirasakan oleh anak. Dan di sini pada saat kami nanya terkait dengan ayah, ternyata di laki-laki ada yang jawab harimau yang suka ngasih hadiah. Oke, galak dari mukanya tapi baik, menyayang dan kerja keras. Seorang yang kasar, pemarah walaupun itu benar, tidak suka bermalas-malasan. Nah, kalau yang di perempuan, ayahku adalah seorang pahlawan, sifatnya baik, murah senyum. Masya Allah, sweet banget. Kelas 4 dan 5, nanti kita lihat ya kelas 6. Terus habis itu B aja, tuh kan B aja keluar lagi. Karena emang kebanyakan kayak gitu ayah bunda. Terus baik dan suka marah, baik suka jajanin permen. Oke, baik. Selanjutnya, ibu. Nah, kalau tadi ayahnya katanya harimau, ini ibunya katanya singa. Singa yang suka ngasih hadiah. Terus habis itu tegas, pekerja keras, memang strike. Terus pintar, suka lembur, baik hati. Kadang baik, kadang tidak, membantu menghibur gampang pelut. Tegas, teliti. Oke. Di yang perempuan, ibu adalah seorang pahlawan. Sifatnya baik, murah senyum, dan kadang-kadang suka marah-marah. Iseng pakai banget, jutek, galak, baik hati. B aja keluar lagi. Oke, baik dan tenang berbagi meskipun galak. Ternyata banyak ya. Dan bisa kita lihat ya bagaimana peserta mempersepsikan kita sebagai ayah dan bundanya. Anak dan peran orang tua, pengalaman peserta putra mengobrol dengan orang tua. Di sini peserta menjawab sering mengobrol dengan orang tua di putra, terus di putri juga terbanyak alhamdulillah sering, walaupun kadang juga lumayan banyak. Di sini juga di putra lumayan banyak walaupun tidak sebanyak di perempuan. Alasan peserta putra ngobrol dengan orang tua, sulit mengerjakan tugas. Oke. Memang sih sering ngobrol, tapi ternyata ngobrolnya itu temanya adalah di saat sulit mengerjakan tugas atau di saat ada masalah. Padahal tema yang lain juga bisa. Nah, orang tua ngajak ngobrol peserta pas lagi apa nih? Makan bersama, waktu luang, atau mungkin saat anak membuat masalah. Di Putri juga sama, makan bersama, waktu luang sebelum tidur, atau anak membuat masalah. Selanjutnya, cara komunikasi orang tua ke peserta, mereka menilai orang tua mereka berkomunikasi dengan mengarahkan, motivasi, dan menghargai. Sehingga mereka merespon dengan mengarahkan juga, di Putri juga mengarahkan, motivasi, dan menghargai. Sehingga mereka merespon dengan senang dengan ortu, sayang dengan ortu, terbuka dengan ortu. Tapi ayah bunda, kita lihat lagi di sini, ada sebagian kecil yang dia menilai cara komunikasi orang tuanya itu menyalahkan, mengancam, membandingkan. Itu masih muncul. Sehingga di sini juga muncul respon dari peserta terkait dengan respon komunikasi tersebut, takut, lebih tertarik ngobrol dengan teman, itu juga muncul di respon peserta terkait dengan komunikasi dari orang tua. Oke, ini adalah data di kelompok 4 dan 5. Sekarang kita masuk ke kelompok kelas 6. Mimpi basah dan menstruasi bisa kita lihat dan mungkin kita bandingkan juga bahwa di sini mungkin jawaban dari peserta sudah cukup lebih beragam, walaupun masih ada yang mengartikan bahwa mimpi basah itu adalah ngompol. Terus mimpi yang membahas tentang air yang basah. Oke, tapi mimpi disiram air itu masih muncul di sini. Walaupun sudah lumayan banyak ya keluarnya cairan yang lengket dari dalam tubuh. Berarti kan dia sudah mulai tahu tuh cairannya seperti apa ciri-cirinya. Terus selanjutnya pengalaman mimpi basah di sini di kelas 6 mereka belum
yang sudahnya lumayan banyak daripada tadi presentasi di kelompok yang, kelas 4 dan 5, tapi yang tidak tahu juga masih banyak, ayah bunda, 36. Jadi mereka tidak tahu terkait dengan ciri-ciri mimpi basah seperti apa, terus apa yang harus dilakukan dan sebagainya terkait dengan mimpi basah. Pengetahuan peserta terkait dengan mandi wajib di sini, um, 29% mereka tahu terkait dengan cairan sperma. Mungkin tahu saja, tapi ciri-cirinya mungkin belum. Terus tata cara mandi wajib, niat mandi wajib, hukum sholat dan puasa. Menstruasi di sini terjadinya pendarahan yang keluar. Nah, ini sudah lumayan beragam dan sudah oke juga untuk penjelasan terkait dengan menstruasi dan pemahaman terkait dengan menstruasi di kelas 6 tersebut. Pengalaman menstruasi peserta putri di sini belum, masih banyak yang sudah 43%. Tapi alhamdulillah di sini tidak ada jawaban tidak tahu. Di 45 kan tadi masih ada jawaban tidak tahu. Pengetahuan peserta putri mengenai menstruasi, mereka sudah tahu cara pakai pembalut, ganti pembalut, membersihkan pembalut, mandi janabah juga sudah tahu. Pubertas di sini pertanyaan terkait dengan pubertas, masa kalian dari anak-anak menuju dewasa, mereka sudah tahu. Ketika seorang sudah mulai mematangkan organ reproduksi, berarti sudah mulai benar untuk cara untuk mengartikan pubertas tersebut. Remaja, nah kalau untuk remaja masih muncul nih ternyata ngeselin. Nah, jadi karena itu informasi yang dia dapatkan atau pengalaman yang dia dapatkan terkait dengan remaja, sehingga di top man dia atau cara berpikir paling atasnya yang di saat ditanyakan remaja itu menurut kamu apa, langsung ditulis ngeselin gitu. Anak berusia belasan tahun yang sedang mengalami kondisi krisis identitas dan sedang mencari jati dirinya. Wih, oke, mulai bermandiri dengan kita sendiri. Oke, selanjutnya perubahan saat puber peserta. Rambut ketika kemaluan, suara berubah, rambut ketika kemaluan, wajah berminyak tinggi. Oke, di sini berarti kita bisa lihat perubahan fisik sudah banyak terjadi, walaupun di sini mungkin persentase perubahan psikologis lebih banyak daripada tadi di kelompok 4 dan 5. Pengalaman peserta putra akan puber, saya mau revisi untuk N yang ada di Putri, ini yang benar adalah 25 ya ayah bunda, jadi kebalik, manual ngetiknya kebalik. Oke, pengalaman peserta putra akan pubertas di sini sedikit sudah merasakan terkait dengan hal tersebut, lumayan juga banyak dan ada juga yang belum merasakan pengalaman tersebut. Pengalaman Putri yang terbaik juga sedikit, belum ada, dan juga banyak yang sudah terjadi atau pengalaman yang sudah ditahu. Kesiapan peserta putra terkait dengan puber di sini siap. Nah, kalau yang Putri ragu, tidak jauh beda ya dengan kelas 4 dan 5, karena memang seperti yang saya sampaikan di Putri, entah itu karena mitos atau informasi yang didapatkan dari lingkungan sekitar atau dari media yang dia akses, sehingga membuat dia mempersepsikan bahwa ya remaja itu bukan sesuatu hal yang membuat dia nyaman atau yang menyenangkan gitu. Kalau di Putra berbeda pastinya. Kenyamanan peserta Putra terkait hal tersebut, tapi ternyata yang Putra juga tidak nyaman di sini, tidak terlalu, dan nyaman di perempuan juga terbanyak karena memang tadi kesiapannya dia tidak terlalu siap, di sini juga tidak terlalu. Selanjutnya orang tua menjelaskan jenis sentuhan, pernah terbanyak alhamdulillah, masya Allah, kelas 4, 5, 6 orang tuanya aware terkait dengan sentuhan gitu, bagian tubuh yang tidak boleh disentuh di sini juga sudah disampaikan kecuali tidak muncul di kemaluan dan juga pantat. Waktu luang dan media, di sini gadget, menurut peserta gadget itu apa? Entertainment kita seru, banyak game, bisa bersosial, cari teman online. Nah, loh, ini sudah mulai muncul ya ayah bunda, berarti apa ya, kebutuhan peserta terkait dengan banyak bersosialisasi, mencari pertemanan dan sebagainya itu sudah muncul. Dan di sini juga keluar nih teman online juga masuk. Berarti kan tugasnya kita untuk mendampingi dan mengarahkan teman online yang boleh dan tidak boleh itu seperti apa, atau mungkin kita bisa ngasih tahu bahwa bahaya di saat kita mencari teman online itu kalau misal kita tidak tahu seperti apa namanya bahayanya itu gimana gitu, karena memang banyak sekali kasus-kasus yang ternyata teman online-nya ngakunya seusianya dia tapi ternyata di belakang layarnya jauh lebih tua daripada dia, dan itu kan bisa memberikan pengaruh yang memang tidak baik. Selanjutnya adalah waktu luang digunakan untuk yang putra itu main game, nonton, sama seperti di kelas 45. Di sini nonton, buka media sosial. Khas laki-laki dan khas perempuan banget. Elektronik yang digunakan peserta, HP, laptop, dan TV. Waktu penggunaan gadget peserta di sini, wow, 0 sampai 4 jam banyak, tapi ternyata yang lebih dari 8 jam juga banyak banget di kelompok laki-laki.
Di kelompok perempuan ini terbanyak 5-8 jam, selanjutnya adalah 0-4 jam. Jadi di sini bisa kita lihat ya perbedaannya ya di kelas 4, 5, dan kelas 6 ini. Perasaan peserta putra jika tidak membuka gadget, bosan, biasa saja. Di putri juga sama, bosan dan biasa saja. Peran orang tua saat bermain gadget, mengedukasi, membatasi waktu. Di perempuan, ini laki-laki dan perempuan. Jadi orang tua mengedukasi dan membatasi waktu. Terus alasan orang tua membolehkan peserta mengakses elektronik di sini untuk tugas sekolah dan untuk komunikasi dan juga hiburan. Tapi kita bisa lihat tadi juga banyak kegunaan gadget yang dilakukan oleh anak itu lebih kepada yang hiburannya. Terus ketertarikan dengan lawan jenis, di sini hanya berteman, terus belum tertarik, naksir, sudah ada. Terus di putri, di sini hanya berteman juga banyak, belum tertarik, naksir juga ada. Berarti sama nih laki-laki dan perempuan. Pendapat putra tentang pacaran tidak wajar, sosialnya itu tidak wajar, tapi ada yang ragu juga, walaupun ada yang mewajarkan di putra. Kalau di putri tidak wajar dan ragu. Selanjutnya, sikap orang tua terkait dengan pacaran, melarang, mengatakan bahwa itu dosa, membatasi pergaulan. Di sini juga sama, melarang, menjelaskan jika itu dosa, membolehkan tapi besar. Anak dan pornografi, laki-laki dan perempuan di sini terbanyak pernah mengakses konten pornografi. Konten pornografi itu berarti entah itu media yang diakses, entah itu media sosial atau mungkin tontonan atau YouTube atau game yang dimainkan, di dalamnya ada unsur pornografinya. Perasaan peserta putra saat melihat pornografi, jijik, kaget. Kalau di putri, takut, jijik, kaget terbanyak. Alhamdulillah ya Bunda, di sini perasaan negatif yang muncul, walaupun di laki-laki ini ada yang muncul penasaran juga, walaupun persentasenya masih sedikit. Penyebab peserta putra melihat pornografi, melihat YouTube karena memang tadi main game dan nonton. Di sini ternyata lihat YouTube, nonton, dan di saat buka media sosial. Di putri karena memang tadi juga banyaknya adalah nonton YouTube dan juga buka media sosial. Ternyata buka media sosial di sini lumayan tinggi, lihat YouTube dan juga nonton. Jadi related ya dengan penggunaan gadget di saat waktu luang. Sikap orang tua terkait dengan pornografi, membatasi gadget, mengedukasi. Sikap orang tua terkait dengan pornografi di putri, membatasi gadget, memantau gadget, dan mengedukasi. Tapi juga ada yang tidak membahas, bisa jadi karena merasa bahwa itu adalah satu hal yang tabu dan saru. Di perempuan juga sama, tidak membahas juga ada. Kemandirian di sini membersihkan, merapikan kamar itu sudah ada, terus tanggung jawabnya juga alhamdulillah sudah banyak yang dilakukan. Tapi masih ada juga yang dibantu sama RT, masih dibantu orang tua, dan masih ada yang tidur dengan orang tua, padahal ini kelas 6. Anak dan peran orang tua, nah ini di kelas 6. Ayah di kelompok putra, galak, bijak, tegas. Oke, baik, suka membantu orang ketawa, panjang banget. Padahal biasanya kalau laki-laki itu biasanya memang jawabnya kayak gitu ayah bunda, apalagi kelas 6 ya. Jawabannya udah singkat. Kalau kelas 4, 5 kan tadi bisa kita lihat ya lumayan panjang. Ada yang bilang, ayah adalah harimauku yang suka ngasih ini, ngasih hadiah gitu kan, masih panjang. Kalau kelas 6 tuh memang biasanya kayak gitu. Apalagi laki-laki. Tapi ternyata di sini ada juga tuh yang bisa mendeskripsikan panjang lebar terkait dengan ayahnya. Di kelompok putri kadang-kadang bandingin aku sama kakakku dan anak temennya. Baik, nggak apa-apa. Baik, nggak apa-apa. Ya Allah, dia merasa terbandingkan dan mungkin memang dia diperlakukan seperti itu. Terus pemarah tapi orang yang baik, asik. Pemarah suka mukul, sudah jarang sih sekarang sayang anak, tapi karena jarang ketemu ayah jadi kurang tahu sifatnya. Oh, dia sampai tidak tahu sifatnya seperti apa. Ayah itu adalah membebaskan apa yang aku lakukan. Kerja keras, sedikit kepo. Kalau masuk kamar mandi, masuk kamar anak, nggak ngetuk dulu. Oke. Ibu, galak, kuat, tegas, hemat, sabar. Marah, baik, ramah, menyayangi anaknya, tegas, jujur, panjang. Sama seperti tadi yang di ayah. Terus yang ibu, keren, bisa melakukan semua pekerjaan, bahkan saat pagi dengan 4 anak. Weh. Ini yang ibunya baca nih, siapa ya yang anaknya 4? Sering gosip. Nah, lo anaknya sudah memperhatikan nih bahwa ibunya dia menjelaskan yang pertama kali dipikirkan di saat ada orang nanya. Menurut kamu ibumu sering gosip yang diisti? Terus lembut tegas, serius, tidak suka bertele-tele, bekerja keras. Kadang suka ada aturan tapi sementara. Pengalaman setelah ngobrol dengan orang tua, kadang-kadang laki-laki dan perempuan. Alasan peserta ngobrol di sini di saat ada masalah, mengerjakan tugas, ada yang diminta dan diajak ngobrol. Alasan setelah putri ngobrol, sulit mengerjakan tugas dan di saat ada masalah.
Terus orang tua ngajak ngobrol peserta di saat apa? Waktu luang, makan bersama. Di sini juga sama di perempuan tidak jauh beda. Komunikasi orang tua ke peserta di sini mengarahkan motivasi menghargai. Terus di Putri juga sama, tanggapan peserta putra dengan komunikasi tersebut karena memang komunikasi yang positif, responnya juga anak-anak banyak yang positif walaupun ada juga yang tadi memang membandingkan. Karena kan tadi pas lagi persepsi aja tadi dia mempersepsikan ayahnya suka membandingkan dan sebagainya. Jadi di sini membandingkan keluar, menyalahkan, mengancam itu juga keluar. Sehingga respon juga muncul tuh takut, terus lebih tertarik dengan ngobrol dengan teman daripada sama ortu, terus males ngobrol sama orang tua, itu juga muncul. Nah, ayah bunda seperti tadi yang saya bilang, karena ini pelatihan online, jadi memang kita tidak fokus terkait dengan perubahan-perubahan atau mungkin temuan-temuan yang kita dapatkan dari anak-anak, atau kita tidak menggali secara lebih dalam terkait dengan hal tersebut karena takutnya itu di luar kontrol kami terkait dengan pemahaman yang didapatkan oleh anak-anak. Kita juga terbatas untuk bisa mengecek sejauh mana sih pemahaman tersebut, dan kita juga takut di saat kita sudah menggali malah kita tidak bisa menutup itu dengan baik gitu. Sehingga kami fokus dengan edukasi yang kami lakukan saja. Itu ayah bunda. Tapi memang ada beberapa kakak yang menemukan dan memang itu bisa dituliskan terkait dengan temuan, tapi memang mungkin tidak sedetil di saat kita melakukan offline gitu. Nah, temuan-temuan ini kami tidak tuliskan secara langsung, tapi kami rangkum menjadi temuan-temuan yang mungkin saya akan bacakan dari HP saya, karena di sini hanya berupa tampilannya hanya berupa apa tema-tema saja, template-template saja. Jadi misal terkait dengan anak dan pubertas, anak dan mimpi basah. Di sini kalau anak dan mimpi basah itu anak-anak masih banyak yang ragu apakah dia sudah mimpi basah atau belum. Terus terkait dengan menstruasi juga ada anak yang tidak nyaman terkait dengan menstruasi yang dihadapi. Terus ada juga yang sebentar, saya baca terkait dengan menstruasi, sepertinya itu. Selanjutnya terkait dengan puber. Nah, kalau terkait dengan puber di sini ada yang bertanya terkait dengan bagaimana sih misal kalau misal dianggap ini perubahan psikologis ya, karena terkait dengan perasaan, dia merasa bahwa dia dianggap toksik oleh teman-temannya. Itu gimana? Terus di sini juga ada yang menyampaikan terkait dengan oke. Nah, kalau misal pakai foto profil bucin itu gimana, Kak? Kayak gitu. Jadi mereka sudah tahu istilah-istilah terkait dengan bucin dan sebagainya yang di situ terkait dengan ketertarikan dengan lawan jenis. Terus anak dan game, di sini ada yang main game sampai lupa waktu, bahkan bisa sampai bergadang. Terus selanjutnya adalah anak dan pornografi, ada anak yang tidak sengaja melihat pornografi karena memang ada yang memposting foto atau video pribadi yang kayak gitu. Jadi memang sebenarnya kalau untuk apa penggunaan gadget di anak-anak kan memang di usia mereka itu masih didampingi. Sehingga jika misal dia punya teman di media sosial itu kita juga bisa mengontrol terkait hal tersebut agar tidak terjadi hal-hal seperti ini. Jadi memang untuk temuan lapangan kita tidak bisa memberikan secara detail seperti di saat kita melakukan pelatihan secara offline, tapi nanti untuk temuan-temuan yang lebih rinci dalam hal di sini yang satu persatu anak dan nama itu mungkin nanti akan disampaikan lewat temuan lapangan yang kami tuliskan di temuan lapangan yang ada di laporan kelompok yang kami sampaikan kepada pihak sekolah. Kalaupun nanti ada hal yang perlu ditindaklanjuti dari pihak sekolah, mungkin bisa memilih apakah ini bisa ditindaklanjuti secara internal atau mungkin perlu diskusi dengan orang tua. Sehingga semoga saja tidak ada yang memang sampai ada orang tua yang dipanggil terkait dengan teman-teman tersebut. Seperti itu. Baik, semoga saya tidak melebihi waktu yang diberikan, tapi sepertinya saya melebihi sedikit waktu yang diberikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada MC dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih Bu Nova Delia. Tadi panggilnya Kak Nova ya, lagi jadi kakak kasih loh. Oke, terima kasih Kak Bu Nova, Kak Nova. Langsung saja Ayah, Bunda, Bapak, Ibu, kita ke narasumber yang kedua, yaitu tentang parenting puberty yang akan disampaikan oleh
oleh Ibu Siti Evangeline. Namun sebelumnya saya akan membacakan CV-nya terlebih dahulu. Ya. Siti Evangeline Imelda Swaidi, 16 tahun, sebagai psikolog klinis menangani kasus-kasus baik dalam setting medis atau rumah sakit maupun industri organisasi. Moto hidup, kesempatan membantu orang untuk lebih berdaya, sejahtera, dan mandiri itu adalah berkah dalam hidup saya. Pendidikan, mahasiswa S3 Sekolah Pasca Sarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, program Doktor Pengkajian Psikologi Islam, tahun 2004 S2 Magister Profesi Psikologi Klinis Dewasa Universitas Indonesia, 2002 S1 Psikologi Universitas Islam Bandung atau Unisba. Lalu pengalaman bekerja Oktober 2007 sampai sekarang yaitu dosen psikologi klinis Fakultas Psikolog UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Lalu 2014 sampai 2007 Ketua Laboratorium Fakultas Psikologi UIN Syarif Hidayatullah, praktisi psikologi tahun 2004 sampai sekarang. 2014 sampai sekarang itu psikolog RS Kemang Medical Care Jakarta Selatan. 2013 sampai sekarang psikolog eksternal ICC BPK RI. 2016 sampai 2019 psikolog Health Clinic Net TV. 2005 sampai 2017 trainer psikolog Yayasan Kita dan Buah Hati. 2004 sampai 2005 psikolog Children Center UNICEF PD Aceh. Lalu kompetensi konseling dan psikoterapi, asesmen psikologi, inteligensi, kepribadian dan neurologis, konseling individu dan kelompok, psikoterapi atau CBT, ego state, inner child, family therapy, couple therapy, self healing, explore L1 points of view. Minatnya yaitu pengembangan diri pribadi, psikologi forensik, psikologi kesehatan seksualitas. Ini Ibu Evangeline boleh saya izin untuk menyampaikan nomor teleponnya atau tidak? Boleh. Saya sebutkan nomor teleponnya untuk mungkin ayah bunda dapat misalkan menghubungi beliau. 0811 153 889 atau emailnya evaswaidi@gmail.com. Kepada Ibu Siti Evangeline Imelda kami persilahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu moderator. Saya izin menampilkan dulu ya. Bentar. Baik, sebelumnya saya ingin menyapa para ayah bunda semua dan tamu yang hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah. Yang saya hormati Ibu Teti Hepati, Kepala Sekolah. Yang saya hormati Ibu Imas, Manajer Ibu Imas Maskuroh, sebagai Manajer Sabilina, Ibu Komite dan semua jajarannya. Senang sekali bisa kembali lagi di tahun 2020 kita bertemu, dan itu adalah terakhir saya memberikannya sebelum pandemi, dan itu luar biasa ya. Besoknya kita kalau nggak salah hari Senin sudah ada keputusan untuk semua langsung dalam PPKM. Itu rezekinya SD Sabilina ya, dan syukur ayah bunda semuanya yang hadir di sini menyempatkan atau memberikan pendidikan kepada anak-anak, kepada sekolah yang sangat memperhatikan tentang pendidikan yang sifatnya non akademik, yaitu seksualitas, yang tidak sedikit ya, banyak sekali kebutuhannya dan kepentingannya untuk perkembangan masa depan anak-anak kita gitu. Jadi selamat untuk para ayah bunda. Semoga dalam pandemi ini anak-anak diberikan kemudahan dan kelancaran, dan terima untuk Ibu Teti, Kepala Sekolah, dan seluruhnya yang akhirnya bisa terlibat lagi
dan percaya kepada Diar, bukan Diar ya, sekarang Yayasan Yes ya, dan saya diperkenankan lagi untuk mendampingi. Baik, saya izin untuk share screen, dan saya juga mengizinkan para ayah bunda yang ingin bertanya lewat chat, silakan. Boleh yang melalui private. Dengan private saya tidak akan menyebutkan nama atau tidak akan secara detail menceritakan, tetapi bisa mungkin jawab persoalannya. Yang mau tidak private juga boleh beritahu anaknya umur berapa, atau anaknya kelas berapa, laki atau perempuan. Udah, itu cukup saja ya. Kemudian keluhannya atau yang mau ditanyakan apa. Sebentar. Ya, terus sebagai informasi lagi ya, ayah bunda boleh silakan bertanya di kolom chat terlebih dahulu, atau private atau direct message ke Ibu Evangeline langsung. Ya. Sebentar, saya perluas dulu. Baik, ini mungkin tadi kalau dibacakannya belum, kalau dibacakan mungkin bisa difoto, silakan. Kalau mau menghubungi, mengkontak, walaupun WA saya kalau mungkin balasnya agak lebih lama, tapi disebutkan saja misalnya orang tua dari mana dan apa yang mau ditanyakan. Ini kalau berkaitan sama tindak lanjut, mau konsultasi lebih lanjut. Kelupaan 2 jam, sudah kelupaan 1 jam setengah. Ayah bunda, saya akan langsung saja untuk memberikan materi. Di sini tadi sudah disampaikan oleh Kak Nova. Oh ya, saya lupa menyapa Kak Nova, apa kabar? Kangen sekali kita akhirnya bertemu di dalam kondisi ketemu ya virtual. Iya, virtual. Luar biasa Kak Nova ini. Baik, tadi Kak Nova sudah menjelaskan hasil paparan dari anak-anak kita, di mana anak kelas 4, 5, 6 di sini kelihatan sangat jelas ya Kak Nova ya. Di sini anak kelas 4, 5, 6 tuh masih sangat menurut saya masih sangat polos atau sesuai dengan tahap usianya gitu ya. Sehingga tidak ada sesuatu yang mengejutkan gitu ya, dan untuk anak kelas 6 SD ini juga menarik, juga sesuai dengan tahap usianya, sehingga saya rasa ini juga pertanyaan-pertanyaannya adalah pertanyaan-pertanyaan yang wajar. Nah, hanya saja yang mungkin menjadi lebih fokus kita adalah berkaitan dengan perubahan puber dan perubahan psikologis yang memang mereka belum kenali gitu ya. Dan begitu juga bagaimana untuk yang putri untuk kesiapan mereka menuju puber, dan kalaupun yang laki-laki kesiapannya menuju puber itu lebih karena dia anak laki-laki biasa ngerasa lebih dapat perlakuan istimewa karena sudah remaja. Kadang-kadang pada anak putri berkaitan perubahan kesiapan terhadap puber itu masih sangat sulit. Nah, tentunya kita akan melihat nih ayah bunda, di dalam perkembangan pubertas ini perlu ada penyesuaian orang tua dengan remaja gitu ya. Kita akan memberikan materi agak lebih cepat, untuk kita akan lebih banyak bertanya ya, tanya jawab dan sharingnya. Nah, kita akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini kita akan coba menjelaskan atau memperkuat lagi dari anak-anak kita dengan materi yang bisa kita lakukan sebagai orang tua. Nah, ayah bunda dalam mendampingi anak remaja tentunya bukan sesuatu yang sama pada saat dia masih anak-anak gitu ya. Di sini di dalam penyelesaian orang tua dengan remaja itu ada otonominya gitu ya. Ada bagaimana anak itu sudah mulai gayanya ya, gayanya itu untuk mereka mandiri gitu ya, seakan-akan mereka sudah mampu gitu. Walaupun tadi dari data kemandiriannya masih banyak yang sering dibantu oleh lingkungan. Nah, kemandirian ini adalah kemandirian apa
untuk berpikir, memilih, dan memutuskan. Kuncinya adalah BMM. Artinya ini pada saat anak, tadi banyak anak ngobrol atau anak berkomunikasi dengan orang tua kalau ada masalah ya. Nah, dorong anak untuk berpikir, memilih, dan memutuskan. Menurut baiknya gimana? Kalau begini atau begitu? Nah, silakan anak untuk mengolah dulu, beri jeda anak untuk mengolah dulu sebelum kita memberikan arahan. Kalau tadi saya lihat kelihatannya positif ya, berkaitan dengan menghargai, memotivasi, mengarahkan. Tetapi di sini anak dalam kemandirian justru harus lebih banyak kesempatan untuk kita mendorong mereka untuk mengekspresikan ide, pikiran, dan perasaannya dengan berpikir. Dengan kemampuan otonomi berpikir itu dikembangkan, nanti anak akan mudah untuk bisa mengembangkan potensi-potensi yang lainnya. Kemudian penyesuaian orang tua dengan remaja adalah harmoni ya. Bagaimana anak punya perasaan dekat dengan orang tua. Di sini tadi menarik ya, berkaitan dengan persepsi anak dengan orang tua itu pada dasarnya banyak yang positif. Tapi kita juga akan belajar dengan perkembangan kalau anak jawab B gitu. B itu artinya apa? Biasa gitu ya. Gimana penghayatan kamu dengan orang tua kamu? B aja sih gitu, biasa. Nah ini yang kita perlu bedakan bahwa kita akan meninggalkan dia entah kapan, dan kita mungkin terus berharap bahwa kita akan bisa mendampingi dia terus menerus. Nah penting sekali kita punya kedekatan, membangun satu kedekatan atau punya special time, punya sesuatu keunikan kedekatan kita sama anak, sehingga anak punya sesuatu yang ingat, dan rasa bahagia dengan mengingat itu akan membuat mereka jadi tabungan mereka di dalam menghadapi kehidupan di masa depan. Pengalaman 2 tahun kita menghadapi dan masuk dalam tahun ketiga kita menghadapi pandemi, dan dalam 2 tahun itu saya banyak mendampingi kasus-kasus duka berkaitan anak yang ditinggal oleh orang tuanya secara cepat, dan dia tidak bisa mengurai pengalaman-pengalaman atau hal-hal kedekatan, hal-hal positif yang dia pernah lakukan sama orang tua. Yang dia ada adalah hanya berkaitan sama tuntutan tugas, PR, dan seterusnya gitu ya. Nah penting sekali kita bisa punya ciri khas yang diingat anak, dan anak akan membuat dia akan bahagia pada saat mengingat itu. Contoh tadi saya dari data yang dari Kanova itu menarik, sebetulnya lucu ya. Contohnya misalnya harimauku yang suka ngasih hadiah, atau misalnya galak tapi baik gitu ya, mudah memeluk dan seterusnya gitu. Nah hal-hal itu yang sebetulnya anak perlu miliki, karena ya tadi sebagai orang tua 3 tahun menjalani pandemi ini, kita juga jadi belajar bahwa kapanpun siapapun bisa saja pergi, dan kita tidak tahu apa yang kita tinggalkan. Yang kita tinggalkan bukan bicara tentang materi, tapi juga bicara tentang memori, bicara tentang kenangan yang membuat dia akan hidup terus bersama hal itu. Sehingga penting sekali membangun sebuah harmoni dan yang bisa mengembangkan citra diri anak yang positif. Kemudian adalah konflik ya. Pada saat ayah bunda anak udah kelas 4, 5, 6 beda nggak sama anak waktu umurnya masih di kelas SD kecil ya, di kelas 1, 2, 3 pasti berbeda ya. Yang tadinya mungkin nurut aja ya, yang ikut aja ya, tetapi pada saat di usia ini mereka sudah mulai ya tadi, karena ada perkembangan di otonominya, mereka mulai belajar untuk memberikan tentang pendapat mereka. Nah kadang pendapat mereka, cara menyampaikannya itu masih belum tepat atau belum sehat cara bicaranya. Nah sehingga konflik itu sebetulnya untuk apa? Konflik itu sebetulnya hal yang wajar untuk bisa anak belajar. Tutup pintunya depan kalau kamu di situ. Boleh minta bantuan? Oke. Bahwa konflik itu kalau ayah bunda misalnya menghadapi anak remaja
kemudian ada konflik, ih anak saya tuh jadi susah kalau dikasih tahu tuh jawab terus gitu ya. Nah, satu sisi kita harus bersyukur, oke, anak kita sudah mulai kembang di dalam kemampuan berpikirnya. Dia sudah mulai berani untuk menciptakan argumentasi logika berpikirnya. Kenapa? Kalau ini belum berkembang dalam kondisinya, nanti di dalam tahapan berikutnya tidak menjadi ada hambatan dan akan menjadi masalah. Sehingga pada saat ada konflik, kita mesti mensyukuri, oke, anak kita sudah mulai pada tahap ini, dan bagaimana kita bisa mendampinginya di dalam berargumentasi.